Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bagaimana kabar ayah bunda, bapak ibu guru, serta anak solih dan solihah pada hari ini? Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya untuk kita semua. Sudahkah pagi ini kita awali dengan tilawah Al-Quran dan zikir pagi? Semoga Allah jadikan hari-hari kita selalu dalam aktivitas yang bermanfaat. Solih solihah yang bu guru cintai karena Allah, alhamdulillah, hari ini kita sudah sampai di Ramadan yang ke-17. Bersyukurlah atas kesempatan yang Allah berikan untuk kita sehingga bisa berjumpa kembali dengan bulan suci Ramadan yang penuh berkah. Baik, hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Kapan itu? Malam keberapa turunnya? Kita tidak tahu pasti. Yang jelas, Allah memberitahukan bahwa turunnya sesuai dengan surat Al-Qadr ayat pertama yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, atau sering kita sebut dengan Lailatul Qadar, malam kemuliaan yang terdapat di bulan suci Ramadan. Anak-anakku, Al-Quran adalah kitabullah, kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW secara berangsur-angsur, atau kita sebut dengan At-Tanzil. Diturunkan secara terpisah-pisah melalui malaikat Jibril selama hampir 23 tahun. Dan Allah jamin kemurnian Al-Quran yang mulia hingga yaumul qiyamah, kitab yang terus berlaku sepanjang zaman sebagai petunjuk umat manusia. Maka kita sebagai muslim dan mukmin berdoa kepada Allah agar selalu ditetapkan hati kita di dalam agama Islam, agama yang Allah ridhoi. Allah wariskan kepada kita kitab Al-Quran, kitab yang dapat memberikan cahaya atau an-nur, kitab yang bisa memberikan asyifa atau obat atas segala penyakit, gundah gulana, dan berbagai masalah yang kita hadapi. Solih solihah, isilah hari-hari kita dengan hal yang bermanfaat untuk menambah keberkahan usia kita, termasuk di dalamnya memperbanyak interaksi dengan Al-Quran. Bagaimana ya caranya? Yang pertama, bisa dengan membacanya. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa'innahu ya'ti yaumal qiyamati, sesungguhnya ia Al-Quran akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabih, sebagai syafaat bagi orang yang menjadi sahabatnya. Hadis riwayat Bukhari. Apa itu syafaat? Syafaat artinya penolong bagi orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai sahabat selama di dunia. Maka bersahabatlah dengan Al-Quran, sahabat yang bisa menolong kita nanti ketika berada di yaumul hisab. Yang kedua, hafalkan Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, orang yang tidak mempunyai hafalan Al-Quran sedikit pun seperti rumah kumuh yang mau runtuh. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Maka hendaklah kita berusaha menghafalkan Al-Quran dan berdoa kepada Allah agar Allah jadikan kita penghafal Al-Quran, orang-orang yang menjaga Al-Quran, dan insya Allah Allah akan senantiasa menjaga kita. Yang ketiga, tadaburi Al-Quran atau pahami isi kandungan Al-Quran. Dahulu, setiap malam di bulan suci Ramadan,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendatangi malaikat Jibril. Untuk apa? Malaikat Jibril menemui beliau untuk mudarosah atau mempelajari Al-Quran, mulai dari mendengar, membaca atau tadarus, dan mentadaburi atau menghayati isi Al-Quran. Bagaimana dengan kita, orang yang belum tentu dijamin masuk surga? Hendaklah kita banyak-banyak mengkaji Al-Quran, minimal membaca terjemahan ayat-ayat Al-Quran, terutama pada juz-juz yang sudah kita hafal. Yang keempat, amalkan Al-Quran. Al-Quranul Karim bukan serta-merta bacaan tanpa makna, tapi lebih dari itu. Al-Quran ketika dibaca saja sudah bernilai pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah," barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, falahu hasanatun, baginya satu pahala, wal hasanatu bi asyri, dan akan dilipat gandakannya menjadi 10 kali lipat. La aqulu, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun, alif lam mim satu huruf, walakin tetapi alifun harfun, alif satu huruf, walam harfun, lam satu huruf, wa mim harfun, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Apalagi di bulan mulia ini, Allah lipat gandakan pahala setiap amalan kebaikan melebihi bulan-bulan lainnya. Masya Allah, begitu banyak kemudahan yang Allah berikan untuk kita semua. Tambah lagi, Ramadan kali ini Allah berikan ujian bagi kita dengan adanya pandemi COVID-19. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Ma asaba min musibatin illa biidznillah. Tidak ada suatu musibah atau ujian yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Allah bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. As-Surah At-Taghabun ayat 11. Dan tidak ada ujian tanpa hikmah. Adanya virus corona yang melanda seluruh negeri, yang membuat kita tidak bisa beribadah di masjid, tidak bisa keluar rumah kecuali karena mendesak, justru harusnya kita jadikan momen untuk meningkatkan kedekatan kita dengan keluarga. Kita bisa saling menyimak bacaan Al-Quran, kita bisa bersama-sama menghafalkan Al-Quran, kita bisa mengkaji isi Al-Quran bersama ayah bunda, adik kakak, atau keluarga tercinta lainnya di rumah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya rumah yang dibacakan di dalamnya Al-Quran, maka rumah tersebut akan terlihat oleh para penduduk langit, sebagaimana terlihatnya bintang-bintang oleh penduduk bumi. Hadis riwayat Ahmad. Al-Quran akan menjadikan rumah kita tenang, penuh kehangatan dan keberkahan. Sebaliknya, rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran diibaratkan seperti kuburan. Anak-anakku, bagaimana dengan target Ramadan kalian? Manfaatkan dengan sungguh-sungguh ya bulan Ramadan yang datangnya cuma sekali dalam setahun. Jadikan Ramadan ini adalah Ramadan terbaik kalian, karena belum tentu kita akan bertemu kembali dengan bulan Ramadan selanjutnya. Perbanyak berdoa, meminta kepada Allah agar dimudahkan dalam membaca Al-Quran di waktu siang dan malam, karena Allah menjamin orang-orang yang disibukkan dengan Al-Quran akan diberikan lebih dari orang-orang yang meminta. Mengapa demikian? Karena orang tersebut meluangkan waktunya untuk membaca kitabullah di saat orang-orang disibukkan dengan urusan lainnya, dan di waktu malam saat orang-orang tidur istirahat, dia disibukkan dengan membaca Al-Quran. Tidak ada yang sia-sia dalam pandangan Allah. Jadi mulai sekarang luruskan kembali niat kita, luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memaknai isi kandungan Al-Quran, karena itulah bekal nanti kita di akhirat. Allah akan memberikan mahkota terbaik untuk kedua orang tua kita ketika kita ikhlas dalam mempelajari Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Ya Rabb, Anta ja'al Al-Quran al-azim rabi'a qulubina,
ahzanina wa nura sudurina wa dhahaba humumina wa humumina. Penghilang kesedihan kami, cahaya dada kami, dan membasmi gundah gulana kami. Waj'alna min ahlil qur'an alladhina hum ahluk wa khassatuk ya arhamar rahimin. Dan jadikanlah kami termasuk orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang mana mereka adalah keluargamu dan orang-orang pilihanmu. Ya Allah, semoga Allah melimpahkan karunia-Nya untuk kita semua, agar menjadikan Al-Quran sebagai sahabat terbaik kita, sebagai pengisi hari-hari kita, setiap kita hendak memulai aktivitas kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk berinteraksi dengan Al-Quran sepanjang hidup. Allah jadikan Al-Quran sebagai al-huda, petunjuk hidup kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, cukup sekian materi hari ini ya. Silakan kalian isi buku panduan Ramadannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita doa penutup majelis ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.